لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين صلاة الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون أوصي نفسي أولا وأوصيكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kita merasa sedih, alam pun ikut bersedih, dan semua manusia pun ikut bersedih dengan fenomena yang terjadi pada sekarang ini. Terutama kemarin kita ditinggalkan oleh ulama muda Syekh Ali Jabir di usia 44 tahun. Beliau sebagai penggerak, penggiat, pencinta Al-Quran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita lihat seorang ulama, seorang asatid seolah-olah bergerak hanya dalam satu aspek saja, yaitu di dalam agama, atau hanya pada bidang Al-Quran saja. Tetapi sesungguhnya asar atau pengaruh atau dampaknya sungguh sangat luar biasa. Dan kita ketahui jasa para ulama termasuk Syekh Ali Jabir sangat luar biasa, sangat berdampak. Begitupun dengan ulama-ulama yang telah meninggalkan dunia ini, yang telah hadir di tempat ini, termasuk Kiai Haji Agus Halimi, Allahu yarham. Seakan-akan hanya bergerak pada bidang agama, tapi sesungguhnya apa yang beliau lakukan itu hampir menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan. Bisa dirasakan adanya seorang yang meninggal dunia, seorang pimpinan pesantren, termasuk almarhum Syekh Abdul Mu'min yang dari Jogja. Seakan-akan masyarakatnya itu hanya mencibir. Beliau hanya di pesantren saja, sholat, mengajar, mengaji, dan itu saja. Tetapi ketika meninggal dunia sangat berpengaruh dan mereka merasa kehilangan. Apa pengaruhnya? Berdampak pada akidah umat, berdampak pada perilaku remaja, berdampak pada akidah mereka, ibadah mereka, dan juga kepada yaitu ekonomi mereka. Meninggalnya seorang ulama tadi yang seakan-akan tadi hanya berjalan hanya bidang Al-Quran saja atau agama saja, tapi sesungguhnya ketika mereka berkiprah, perekonomian menjadi maju, berdampak ketika banyak para santri ternyata dihidupkan para pedagang itu, dan ada yang langsung dibantu, diberikan bantuan, ada yang tidak, tapi sesungguhnya mereka telah terbantu dalam bidang ekonomi. Perilaku mereka yang begitu kasar ternyata dengan akhlak yang santun, termasuk Syekh Ali Jabir memaafkan orang yang menusuknya. Betapa banyak juga orang yang bertobat, orang yang salut dengan perilakunya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Tapi terkadang kita selaku manusia menuntut para kiai, para ulama seakan-akan dia adalah manusia yang sempurna. Ketika mereka
sedikit salah, ternyata cacat dan makian yang kita hujat atas mereka. Padahal tidak ada satu ayat pun maupun satu hadis pun jaminan bagi mereka bahwa mereka terjaga dari hilaf dan dosa. Betul, mereka memiliki perilaku akhlak yang mulia, akhlak yang soleh, dan mereka orang yang paling takut terhadap Allah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yashallahu min ibadi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Imam Hasan Al-Bisri menjelaskan bahwa ulama adalah orang yang takut kepada Allah, yang menyukai apa yang disukai Allah, dan mereka menghindari apa yang tidak disukai Allah. Ibnu Abbas pun menjelaskan dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamul Quran bahwa ulama adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Dia mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan dia memiliki keyakinan yang sangat tinggi akan bertemu dengan Allah dan akan menghisab setiap perbuatannya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa ulama juga disebutkan adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris dari para nabi yang meneruskan risalah dakwah, menyampaikan kebenaran, dan juga berbuat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah mengingatkan dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melakukan demikian, janji Allah adalah ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi sekali lagi, peranan ulama, peranan kiai, peranan habaib atas agama ini berpengaruh kepada akidah, ibadah, dan muamalah, atas ekonomi, dan juga atas siasa. Sehingga baiknya ulama akan berpengaruh terhadap kebaikan dan kesejahteraan negara. Tapi sebaliknya, ketika masyarakat menjauhi ulama, tidak mau mendekat kepada ulama yang istiqomah fi sabilillah, di jalan Allah, yang penuh keikhlasan, penuh ketauladan, tidak terlepas dari berbagai kekurangannya, maka Allah akan murka kepada kita. Hal ini diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullah bisalasatin baliyah al-ula yarfa'ullahul barakatu min kasbihim. Jadi kelak akan datang suatu zaman, banyak dari umatku yang menjauhi ulama dan fuqaha,
Maka orang yang demikian tadi aku akan tibakan kepada mereka, yaitu 3 ujian. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah. Jadi Allah akan mengangkat keberkahan atas pekerjaan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita rasakan sesungguhnya berbagai potensi yang dimiliki negeri ini, negeri Indonesia merupakan negeri yang sangat luar biasa kaya. Tapi mungkin salah satunya karena kita tidak mendekat, tidak mentaati kepada para ulama yang istiqomah di jalan Allah. Bahkan mungkin kita tergolong ada sebagian orang yang mencaci memaki, maka Allah mengangkat keberkahannya. Kemudian yang kedua, ketika manusia menjauhi ulama, menjauhi aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menguji dengan yang kedua, yaitu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Maka Allah akan memberikan kepada mereka, yaitu pemimpin yang zalim. Pemimpin bukannya menyeru, mengajak, mengingatkan kepada kebaikan, tapi na'udzubillah pemimpin yang berbuat tidak adil, pemimpin yang berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, ketika kita menjauhi ulama yang istiqomah di jalan Allah, maka yang ketiga na'udzubillah Allah memberikan ujian yang sangat luar biasa, yahruzuna minad dunya bighairi iman. Maka mereka akan keluar meninggalkan dunia ini atau mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka sungguh merugi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Karena sesungguhnya orang yang beruntung itu bukan orang yang banyak harta, jabatan ataupun kedudukan, tapi orang yang beruntung itu adalah orang yang melakukan amal saleh dan istiqomah di jalan Allah. Dan lebih beruntung lagi ketika dia diamanahi rezeki, diamanahi kedudukan dan jabatan, tapi dia istiqomah di jalan Allah, menjadikan ladang kebaikan untuk mengajak, menyeru teman-teman dan saudaranya ke jalan Allah. Tapi sesungguhnya orang yang rugi itu bukan orang yang tidak punya uang, punya materi, tidak memiliki kedudukan dan jabatan, melainkan orang-orang yang tidak memiliki amal saleh. Dan sungguh sangat merugi ketika dia tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki materi, dan juga tidak memiliki amal saleh. Mudah-mudahan hadirin ikhwatul iman, di sisa-sisa umur kita Allah berikan, termasuk di semangat pada tahun 2021 ini, menjadikan kita orang-orang yang sabar dan orang-orang yang sadar, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, mencintai para ulama, mencintai warisan ulama, mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya, dan istiqomah terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berlindung. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil malikil karim al azizur rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang beruntung, dan mudah-mudahan kita terjauhi dari orang-orang yang merugi di dunia wal akhirah. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berlindung. Allahumma shalli wa sallim amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wasikal karim wa adim sultani.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwas. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'ad-din. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik wa mahabbatik wa ma'rifatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau sesungguhnya Maha Pengampun. Ampunilah atas segala dosa dan kehilapan kami, dosa dan kehilapan orang tua kami, dosa dan kehilapan guru-guru kami yang telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah, bahwa yang benar itu benar ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankannya ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan ya Allah kecuali hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.